Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara, sekarang sedang viral video penggalangan dana yang disampaikan oleh seorang pegawai negeri sipil atas nama Yesi Indolasari di rumah sakit, dia kerja di rumah sakit Muara Duo, Oku Selatan, yang salah satu hal yang disampaikan oleh Yesi Indolasari itu yaitu bahwa dia mencari jodoh, ya. Selain dari penggalangan dana, dia mencari jodoh yang dia minta mas kawinnya atau maharnya itu senilai yang angkanya sama dengan umur dia ketika dia menikah. Pada bulan ini ya usianya itu 37 tahun ya, 2020 ini usianya 37 tahun. Maka dia meminta kalau ada yang siap untuk menikahinya, maka dia minta mas kawin 37 gram emas dan 37 juta uang. 37 juta rupiah uang. Nah, dan kalau calon suaminya itu orang yang berada, dia minta tambahan untuk mas kawinnya itu berupa mobil Matic yang dibeli secara tunai atau cash, tidak dalam bentuk kredit ya. Karena kalau mobil kredit itu enak di starter tapi tidak enak setor ya. Ya itu kalau cicilan itu begitu ya. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ketentuan-ketentuan mahar atau mas kawin menurut ajaran agama Islam. Secara budaya, mas kawin itu berbeda-beda. Ada yang mas kawin itu dimusyawarahkan oleh keluarga ya, seperti di Aceh itu mas kawin dimusyawarahkan dengan keluarga istri, lalu berapa besarnya tergantung kepada kebiasaan, misalnya kakaknya atau saudaranya itu berapa. Nah, tetapi ada juga yang mas kawin itu diberikan oleh perempuan, pihak perempuan, tapi ini tidak merata di Sumatera Barat ya. Kemudian kalau di Sumatera Selatan, orang dusun itu memang mas kawin itu dan bawaan dari suami itu mintanya besar. Ya, saya pernah tinggal di Sumatera Selatan, melihat orang dusun itu penduduk asli Sumatera Selatan itu dinamai orang dusun. Nah, orang dusun itu kalau minta mahar itu memang gede-gede gitu. Anda jangan membayangkan minta mahar 37 juta ditambah 37 gram emas ditambah lagi mobil Matic cash tidak kredit. Jangan disamakan permintaan Yesi Indolasari dengan permintaan mahar orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat begitu ya.
Nah, di Jawa Barat juga kan bermacam-macam itu. Ada yang di Garut saja, ada yang mintanya cukup 2 gram emas ya, 3 gram, 5 gram. Tapi ada juga daerah tertentu yang meminta mas kawinnya mencapai 100 gram. Nah, walaupun si calon suaminya itu tidak berkemampuan, ya, tapi kalau kurang dari situ itu biasanya dicibir oleh masyarakat. Nah, kadang-kadang calon suami itu minjem ke sana kemari, tapi nanti kalau sudah menikah dikembalikan lagi oleh istrinya itu. Pokoknya kelihatan saja oleh masyarakat mas kawinnya 100 gram. Nah, ada yang seperti itu. Nah, jadi permintaan dari Yesi Indolasari mas kawin sebesar 37 gram ya, dan uang 37 juta rupiah ditambah lagi mobil Matic ya, apapun jenisnya, baik 2 deret atau 3 deret kata Yesi itu ya. Nah, itu sesuatu yang lumrah di sana. Nah, di Timur Tengah ya seperti di Arab Saudi begitu ya, dan di kawasan lain di Suriah, di Arab Saudi itu rata-rata kalau dirupiahkan mencapai 150 juta. Nah, maka kalau seorang gadis usianya sudah lebih dari 20, apalagi misalnya 30 atau 37, itu biasanya sulit mendapatkan jodoh. Kenapa? Karena biaya pernikahannya itu besar, maka mereka mencari gadis yang masih muda gitu. Nah, kalau di Suriah itu rata-rata kalau dirupiahkan itu mencapai 50 juta ya untuk menikah ya, termasuk untuk mas kawin itu. Nah, saudara sekalian, terkait dengan masalah mahar atau mas kawin ini saya akan jelaskan secara rinci ya, dan saya di sini tidak sendirian, ada santri yang akan membantu menyampaikan pandangan dari para ulama mengenai mas kawin itu. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu definisi mahar. Kedua, dasar hukumnya. Yang ketiga, bentuk dan jumlahnya. Yang keempat, syarat-syarat. Yang kelima, macam-macam mahar. Dan yang keenam, ada gugurnya mahar. Itu terakhir ya? Ya, baik. Yang pertama, definisi mahar. Kalau kita lihat pandangan dari para ulama, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu memiliki definisi yang beragam tentang mahar itu. Ya, coba tolong menurut Imam Hanafi bagaimana? Atau imam yang lain, Hanafi bagaimana? Ya, Imam Hanafi mengatakan bahwa mas kawin atau mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya sanggama dengan sesungguhnya. Nah, ini ya. Adanya mahar menurut Imam Hanafi itu karena adanya akad nikah. Jadi kalau tidak ada akad nikah, maka tidak ada mahar. Akad nikah itulah yang menyebabkan adanya mahar. Dan mahar itu diberikan setelah adanya akad nikah. Artinya sudah sah sebagai suami istri. Nah, yang kedua, adanya mahar itu karena adanya sanggama. Ya, kalau tidak ada sanggama yang sesungguhnya, maka itu tidak ada mahar. Sanggama yang sesungguhnya itu ya sanggama beneran. Sanggama yang sudah menjadi suami istri. Jadi kalau adanya perjinaan, itu tidak ada kewajiban memberikan mahar. Karena itu tidak sanggama yang sesungguhnya.
Ya, ada orang yang bilang sama saya, ya ada seorang mahasiswi S3 di sebuah perguruan tinggi, ya dia keluar dari kamar bersama dengan seorang laki-laki ya. Nah, saya tanya pada waktu itu, kenapa kalian berdua keluar dari kamar padahal bukan suami istri? Nah, si perempuannya menjawab kepada saya, Pak Ustadz, saya itu sudah nikah. Saya tanya ya, kapan nikahnya? Ya waktu kemarin itu, waktu saya berdua sama dia. Lalu saya tanya, siapa walinya? Enggak ada wali. Siapa saksinya? Enggak ada saksi. Nah, saya bilang itu jina ya. Jadi orang yang jina itu adalah man nakaha nafsahu. Orang yang mengawinkan dirinya sendiri. Ya tidak dikawinkan. Seharusnya kan dikawinkan oleh siapa? Oleh walinya. Nah, yang kedua itu harus ada saksi. La nikaha ila biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Ini berdua. Lalu saya tanya, mas kawinnya bagaimana? Ya, ada mas kawinnya 20 gram katanya. Saya tanya, alasannya dari mana kok bisa perkawinan tanpa wali, tanpa saksi berdua? Dia bilang ada dalam buku Quraisy Shihab halaman 88, yaitu wawasan Al-Quran. Nah, saya cari di situ. Ini bohong sekali ini laki-lakinya ya. Padahal dia itu seorang yang tahu agama. Tapi ini untuk membohongi si perempuannya, kemudian untuk menghalalkan apa yang dia lakukan, dia berbuat bohong seperti itu. Padahal tidak ada di wawasan Al-Quran yang ditulis oleh Quraisy Shihab halaman 88 menjelaskan tentang pernikahan tanpa wali, tanpa saksi ya. Jadi jelas ya, kalau orang sudah akad nikah lalu bersenggama dengan istrinya dan niat tidak membayar mahar, maka itu masuk kepada perzinaan ya. Itu masuk kepada perzinaan. Ya, jadi harus bayar mahar. Atau misalnya si laki-lakinya itu membayar mahar dengan kredit ya, dengan pinjaman, tetapi dia niat untuk tidak membayar mahar, maka hukumnya itu termasuk kepada zina ya. Jelas itu menurut ulama mazhab Hanafi. Sekarang menurut mazhab Maliki bagaimana? Menurut Imam Malik atau Imam Syafi'i dulu? Ya, Imam Malik, bagaimana menurut Imam Malik? Sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Nah, itulah mahar. Sesuatu yang menyebabkan istri halal untuk digauli. Jadi kalau cuman akad, tidak ada mas kawin, ya itu dia sudah sah sebagai suami istri ya, tetapi tidak halal digauli ya. Bagaimana nikah tanpa menggauli istri? Ya cuman peci mungkin ya, peluk cium, cuman tidur bareng, tapi tidak boleh menggauli istrinya atau berhubungan badan dengan istrinya. Kalau istilah Yesi Indolasari, bersetubuh begitu ya. Nah, itu menurut Imam Maliki ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i bagaimana? Ya, akad mahar atau mas kawin menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang wajib dibayarkan ya disebabkan akad nikah atau sanggamanya yang sesungguhnya ya, bersetubuh yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu sudah suami istri. Kalau bukan suami istri, bukan yang sesungguhnya gitu. Nah, itu sama dengan pandangan ulama Hanafi atau Imam Hanafi. Yang terakhir menurut Imam Hambali bagaimana? Imbalan suatu perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, iya, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak,
maupun ditentukan oleh hakim. Ya, itulah itulah mahar. Jadi di situ dapat disimpulkan pertama bahwa mahar itu pemberian dari suami kepada istrinya setelah akad. Yang kedua, bahwa kewajiban mahar itu adalah dengan senggama yang sesungguhnya. Artinya bahwa kalau tidak ada senggama, ya misalnya bercerai sebelum hubungan suami istri, maka mas kawin itu tidak perlu dibayar. Kalau pada waktu akad itu tidak ada pembayaran mas kawin. Yang ketiga, bahwa mas kawin itu menyebabkan halalnya hubungan suami istri. Kalau tidak ada mas kawin, maka tidak halal melakukan hubungan suami istri. Yang kelima, yang keempat ya, bahwa mahar itu boleh diberikan secara tunai, boleh juga dianyuk, dicicil atau diutang, itu boleh ya. Nah, menentukan besar mahar boleh ditentukan oleh istri atau oleh hakim di pengadilan gitu. Nah, itu ketentuan dari mahar atau mas kawin ya, definisi mahar atau mas kawin. Nah, sekarang kita lihat dasar hukum dari kewajiban adanya mahar itu. Dalam surat apa saja? An-Nisa ayat 4, lalu An-Nisa ayat 24 dan 25, Al-Maidah ayat 5. Coba Anda cek di rumah ya. An-Nisa ayat 4, An-Nisa ayat 24 dan 25, dan surat Al-Maidah ayat 5. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang mahar. Nah, sekarang kita akan membacakan satu ayat saja, yaitu surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisa, dan berikanlah kepada istri-istri. Istri-istri ya, bukan istri. Jadi disebut dua kali. Ya, saya tiru Epi Effendi aja ya. Wa atun nisa, dan berikanlah kepada istri-istri sodukotihinna. Sodukotihinna itu artinya mas kawin atau mahar ya. Nihlatan sebagai apa tadi terjemah nihlatan itu? Sebagai pemberian yang ya, pemberian dengan penuh kerelaan, itu nihlatan. Diulangi, wa atun nisa, dan berikanlah an-nisaa kepada perempuan sodukotihinna, mas kawin mereka, nihlatan sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi bayar mas kawin itu jangan terpaksa, harus rela gitu ya. Makanya perempuan-perempuan itu tidak boleh minta mahar terlalu besar. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu membatasi mas kawin, tapi diprotes oleh emak-emak ya. Ya, karena apa? Nabi tidak membatasi, kok Umar mau membatasi mas kawin itu. Jadi sejak dulu sudah ada unjuk rasa itu. Unjuk rasanya apa? Yaitu unjuk rasa agar mas kawin tidak dibatasi. Nah, kalau laki-laki tentunya meminta jangan terlalu tinggi. Perempuan memintanya tinggi-tinggi. Tapi sekarang ya mas kawin mereka itu tinggi-tinggi. Fa in tibna lakum nafsan, iya. Fa in tibna lakum an syai'in nafsan ya. Iya, diulangi coba. Wa in atau fa in? Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Fa in tibna, ya, apabila mereka istri-istrimu itu rela ya memberikan sesuatu minhu, ya menyerahkan sesuatu dari mas kawin itu kepadamu ya,
fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah dia hani'an, apa hani'an? Makanan yang bagaimana? Fakuluhu hani'an, hani'an itu yang sedap ya. Mari'an yang ya baik akibatnya ya. Hani'an mari'a itu boleh dijadikan apa nama makanan ya. Hani'an mari'a atau nama orang gitu. Nah, jadi hadis ini ayat ini pertama menjelaskan bahwa memberikan mahar itu harus sukarela. Yang kedua, memberikan mahar itu hukumnya wajib. Yang ketiga, perempuan atau istri boleh memberikan mas kawin itu secara sukarela kepada suaminya, ya tidak harus dipinjam, boleh pinjam, boleh tidak. Tapi kalau suami menggunakan mahar untuk beli beras, itu kurang wibawa. Tapi ya tidak apa-apa demikian ya kalau memang kekurangan, tapi harus diganti kalau itu minjam. Tapi kalau istrinya ridho untuk menyerahkan, itu tidak apa-apa ya. Saya dengar dari Ustadz Fatih Karim, beliau pada 3 bulan pertama pernikahannya itu jual beli emas ya. Emas yang mana? Emas yang dipakai oleh istrinya. Baik itu mas kawin ataupun yang lainnya ya, tetapi tentu ini harus diganti begitu. Jadi kalau dalam kondisi kesusahan, istri boleh meminjamkan, bahkan memberikan kepada suaminya itu boleh. Apa dalilnya? Yaitu surat An-Nisa ayat 4, bunyinya fa in tibna lakum min syai'in minhu ya nafsan fakulu hani'an mari'a. Itu ayatnya ya. Nah, saudara sekalian, itu dasar hukumnya. Nah, sekarang kita akan mengkaji apanya Kak, yaitu tema berikutnya, yaitu mengenai bentuk dan jumlah mahar. Nah, bentuk mahar itu boleh berupa benda, barang, atau juga boleh berupa jasa yang berharga, upah kerja begitu ya. Berupa barang misalnya emas boleh, ya sendal jepit boleh, ya besi juga boleh, cincin dari besi boleh kalau memang yang punya cuman itu tidak yang lain. Sendal jepit juga boleh, ya. Jasa boleh, misalnya dengan mas kawin digendong dari rumah ke masjid, sholat asar 3 kali asar misalnya, itu boleh kan. Itu kalau dirupiahkan berapa itu gendong ya. Atau misalnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam menikah dengan putri dari Nabi Syuaib ya, atau Nabi siapa itu. Nah itu mas kawinnya apa? Mas kawinnya menggembala domba ya. Itu berupa jasa. Jadi boleh berupa barang, boleh juga berupa jasa, itu bentuknya. Nah, lalu ukuran dari mas kawin itu berapa? Ya, coba menurut Imam Hanafi berapa? 10 dirham. Iya, menurut Imam Hanafi itu mas kawin itu 10 dirham. Berapa 10 dirham itu? Sama dengan 1 dinar, yaitu 4,5 gram emas ya. Berapa emas sekarang? Ya, emas sekarang, emas antam itu rata-rata 1 juta ya. 1 gramnya itu berarti 4.500.000-an kira-kira ya. Jadi 4 gram setengah atau 10 dirham. Nah, dirham itu kan untuk ukuran perak ya. Mas perak, uang perak itu namanya dirham. Kalau uang berupa emas itu namanya dinar. Jadi emas dan dirham itu sebagai alat tukar pada saat itu. Nah, menurut Imam Malik
itu 1/4 dinar, kurang lebih 1,125 gram. Ya, gram emas ya. Nah, ini dikit kalau Imam Malik, kalau Imam Hanafi agak banyak. Nah, menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali itu tidak ada ketentuan berapa gram emas atau perak, berapa dirham ya. Itu tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuan berapa yang harus diberikan karena berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis itu tidak ada ketentuan berapa berat emas atau perak yang harus dibayarkan. Tapi kalau mau mencontoh Nabi, tapi ini pun sebelum menjadi Nabi ya, itu besar sekali ya, kalau dirupiahkan kurang lebih 160 juta ya kalau dirupiahkan ini. Nah, tetapi kita tidak bisa karena itu Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi. Nah, saudara sekalian, itu mengenai berat berapa ukuran kita membayar mas kawin. Jadi kalau yang ditentukan oleh Yesi Indolasari ya, itu terlalu besar ya kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh atau pendapat dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ya. Dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan, dan ini terserah kepada kebudayaan atau kepada daerah tertentu. Tapi jangan terlalu mahal. Ya, mahar yang paling diberkahi oleh Allah adalah maharnya yang tidak terlalu besar. Ya, khairun nisa arhosuhunna muhuro. Sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan mas kawinnya. Jadi kalau minta mas kawin 37 juta rupiah ditambah 37 gram emas ditambah lagi mobil Matic Cash ya, itu terlalu berat ya. Nah, sehingga mencapai lebih dari standar di Saudi Arabia. Nah, apalagi usia perempuan itu 38 tahun, 39 tahun dan seterusnya begitu ya. Nah, itu mengenai ukuran mahar. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ya syarat-syarat dari mahar itu. Ya, syaratnya yang pertama ya suatu benda yang boleh dimiliki dan halal diperjualbelikan. Benda yang boleh dimiliki seperti emas, perak, baskom, piring, mobil, ya, motor. Nah, itu boleh dimiliki dan halal. Nah, yang tidak halal tidak boleh. Mas kawinnya apa? 50 ekor babi. Itu tidak halal, tidak boleh. Mas kawinnya apa? 10 ekor anjing. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak halal. Jadi yang halal, yang suci, yang boleh dijadikan mas kawin, ya. Dengan 5 butir kelapa boleh, ya. Dengan 1 toronton buah mangga boleh, gitu. Nah, itu syarat dari mas kawin, ya. Yang kedua, ya, mahar itu jelas jenis dan jumlahnya. Misalnya dalam akad nikah itu mas kawin seberat 50 gram. Nah, ini 50 gram itu apa? Apakah beras? Apakah perak? Apakah emas? Itu harus jelas gitu ya. Ketika dilapatkan itu harus jelas. Nah, bagaimana kalau tidak jelas? Nah, itu maka menggunakan mahar misli. Mahar misli ya. Mahar misli itu mahar yang ukurannya disesuaikan dengan kondisi, banyak faktor lah, nanti akan saya jelaskan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga,
ya tidak terdapat unsur tipuan. Kenapa? Karena kita lihat ada seorang preman ya, itu membayar mahar, maharnya itu tidak kelihatan, dengan mas kawin 200 gram emas katanya ya. Ternyata dibuka di tempat itu juga, ternyata bukan 200 gram emas, itu 2 gram. Nah, kemudian pada saat menikah itu dipukuli ya. Ya, preman yang nikah itu membohongi dari istrinya yang ketika akad itu dia katakan bahwa mas kawinnya itu 200 gram emas. Padahal cuma 2 gram, itu dimasukkan ke dalam dus, tidak kelihatan. Harus transparan ya, harus jelas itu barangnya itu. Itu yang ketiga ya. Yang ada berapa? Keempat. Ditambah ulama mazhab Hanafi Iya. yang keempat. Kalau menurut Imam Hanafi bagaimana? Ada tambahan satu lagi. Ya, ada tambahan satu lagi yaitu Mahar harus ya, mahar yang diberikan itu ya mahar harus harus dalam nikah yang sah, dalam nikah yang sah, bukan nikah yang bukan nikah yang fasid. fasid. Kalau nikahnya tidak sah, misalnya tanpa wali, tanpa saksi, atau menikahi wanita musyrik, nah itu tidak boleh adanya mahar atau tidak ada ketentuan mahar itu. Nah, itulah persyaratan dari mahar itu. Nah, kalau misalnya tadi harus bisa diterima, serah terimakan, harus ada bukti ya. Bagaimana dengan jasa? Jasa itu ya kelihatan juga kan? Ya, jasa dari dari seseorang yang bekerja itu, kalau dirupiahkan misalnya ngangon domba seperti Nabi Musa alaihissalam. Nah, berapa itu per hari gitu ya? Ya, tentu tergantung kepada jumlah dari binatang ternak itu ya. Nilainya ya tergantung adat kebiasaan pada saat itu ya. Saya kira itu mengenai syarat ya. Kita lanjutkan dengan macam-macam mahar. Nah, mahar itu sebentar ya, syarat yang ditentukan oleh Yesi Indolasari berupa uang, berupa emas, berupa mobil metik, itu jelas ukurannya. Jadi telah memenuhi syarat sebagai mahar. Hanya mungkin kalau terlalu besar itu tergantung kepada orang yang menikahinya. Kalau yang menikahinya seorang konglomerat itu kecil ya. Tapi kalau yang menikahinya seorang biasa, pegawai negeri golongan itu ya, si itu golongan 3D dia tuh ya. 3D apakah ya, kalau punya utang atau mengandalkan yang ada mungkin agak berat ya. Pegawai negeri untuk mendapatkan mobil metik ya kurang lebih mungkin sekarang paling murah berapa ya? 150 juta atau 200 juta. Mesti dia akan berat begitu ya. Tapi kalau hanya uang 37 juta dan emas 37 gram itu mungkin mampu walaupun harus menabung terlebih dahulu ya. Itu memenuhi syarat, hanya mungkin terlalu besar. Sementara mahar yang paling baik adalah yang paling ringan. Jadi kalau ringan itu tidak harus minjam lagi ke bank, tidak harus menabung 10 tahun ya. Jadi ketika akan nikah bulan depan atau 3 bulan yang akan datang, itu akan terkumpul walaupun tanpa harus nabung beberapa bulan. Itu yang ringan begitu ya. Nah, sekarang mahar itu ada 2 macam-macamnya. Yang pertama adalah mahar musamma. Mahar yang ukurannya jelas, jenisnya jelas, waktu penyerahannya itu jelas. Itu namanya mahar musamma. Ya. Mobil metik mereknya A gitu. Ya. Uang emas 24 karat 37 gram atau uang rupiah 37 juta.
Semakin tua semakin tinggi, yaitu logikanya bagaimana? Kalau nikahnya usia 80 tahun berarti 80 juta. Berarti 80 gram begitu. Nah, jadi yang pertama itu musamma. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh Yesi Indolasari itu adalah mahar musamma yang ditentukan ukurannya, jenisnya sudah jelas ya. Nah, yang ketiga itu, yang kedua adalah mahar misli. Mahar misli itu mahar yang disesuaikan dengan berbagai keadaan. Ya, disesuaikan dengan keadaan suami. Kalau suami ini sebagai pegawai negeri, kira-kira dia mampu bayar mahar tanpa harus minjam ke bank itu berapa kira-kira. Ya, kalau hanya 10 gram atau 20 gram mungkin tidak harus minjam ke bank ya. Dia akan mampu membayarnya. Nah, tetapi kalau mobil Matic yang nilainya 200 juta ya itu dia harus nabung atau menyimpan garansi ya berupa SK pegawai negerinya katakanlah ya. Tapi kalau seorang pengusaha ya tentu tidak akan mengalami kesulitan. Itu namanya mahar misli. Atau tergantung kepada kesepakatan keluarga. Atau kakaknya dulu ketika menikah berapa mas kawinnya. Atau tetangganya. Nah, itu namanya mahar misli. Nah, itu diberikan apabila pada saat akad tidak disebutkan maharnya. Pada saat akad tidak disebutkan ukurannya. Nah, maka dia itu si laki-laki wajib membayar mahar misli. Ya. Tapi kalau yang Yesi itu bukan mahar misli, itu namanya mahar musamma. Nah, itu yang berkaitan dengan macam-macam mahar. Lalu yang berikutnya ya gugurnya mahar. Ini yang terakhir ya. Mahar itu gugur jika bagaimana? Ya, itu coba disebutkan. Pertama, terjadi perpisahan antara suami istri. Ya, terjadi perpisahan antara suami istri selain dengan talak sebelum terjadi sanggama. Ya, jelas ya. Misalnya kalau istrinya yang menggugat cerai padahal belum senggama ya. Kan ada itu yang baru akad nikah si istrinya kabur. Ya, saya tahu ada orang yang begitu, istrinya kabur. Nah, karena apa? Karena dia masih cinta terhadap mantan, ya, gotan, ya, godaan mantan yang terkutuk gitu. Nah, jadi ada yang seperti itu, baru akad kabur, ya, si istrinya. Nah, itu tidak wajib membayar mahar kalau maharnya dipinjam, tidak kontan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya terjadi khulu. Ya, sebelum dan sesudah sanggama. Ya, ganti ruginya adalah mahar. Coba dicatat dulu nih yang kalau tadi yang pertama terjadi perceraian selain dari talak. Artinya suaminya yang mentalak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terjadi khulu. Khulu itu artinya talak tebus. Talak yang diajukan oleh istri kepada suaminya atau gugatan cerai namanya. Nah, itu sebagai imbalannya adalah mengembalikan mahar. Ya, atau tidak membayar mahar kalau maharnya itu tidak cash pada saat akad nikah. Nah, itu dikembalikan mahar kalau sudah mahar itu diberikan. Jadi kalau Anda sebagai suami digugat cerai oleh istri, nah di pengadilan nanti diminta talak tebusnya berapa? Sebesar mahar yang diberikan. Kalau maharnya itu 20 gram, ya minta dikembalikan 20 gram.
Kalau yang diberikan itu 1 gram, ya yang mengembalikannya 1 gram, itu talak tebusnya ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ya istri menyerahkan sepenuhnya mahar kepada suaminya. Ya, meskipun mahar itu belum diberikan oleh suami gitu. Jadi istri menyerahkan, ya katakanlah sudah nikah, sudah akad, mahar sudah diberikan. Istri menyerahkan mahar itu kepada suaminya. Atau misalnya sebelum mahar itu diberikan, ya sudah, mahar tidak perlu diberikan, misalnya istrinya mengatakan begitu. Nah, itu boleh dilakukan begitu. Itu yang ketiga. Cuman itu. Yang keempat, ya istri menghibahkan maharnya itu seluruhnya kepada suaminya. Jadi ya dengan syarat ya istri tersebut cakap bertindak hukum, bukan istri yang IQ-nya ya debil atau apa ya idiot katakanlah gitu ya. Dia cakap bertindak hukum. Nah, itu yang keempat. Yang kelima ada? Ya, jadi sudah jelas ya, ada 4 yang menyebabkan gugurnya gugurnya mahar. Ya, yang barusan itu adalah menurut ulama mazhab Hanafi. Nah, berarti yang lain tidak membahas begitu banyak mengenai ketentuan gugurnya mahar. Nah, saudara sekalian, terkait dengan apa yang terjadi pada Yesi Indolasari ya, yaitu mengenai perjanjian pranikah. Jadi di pernyataannya itu dia katakan kalau nanti ternyata ya pada malam pertama Yesi itu masih gadis, ya selabut darahnya tidak robek, baik baru ataupun lama itu tidak robek, maka suaminya diminta untuk membelikan mobil secara cash ya mobilnya mobil matic ya, karena dia punya motor juga, motor matic, tidak bisa mengendarai kendaraan yang manual. Nah, itu akan insya Allah ya akan saya bahas di lain waktu dan kesempatan pada video yang lain. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai mahar menurut ajaran Islam, merespon peristiwa aktual yang terjadi pada seorang gadis PNS golongan 3D yang bekerja di Rumah Sakit Muara Duo, Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji mengenai perjanjian pranikah. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.